Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian terakhir dari mengenai penyakit ini kita akan memikirkan tema kita menikmati sakit penyakit. Mungkin tema ini cukup menggugah ya. Menikmati sakit penyakit, itu mungkin kalimat tanyanya kan begitu saudara. Nah saudara, hari ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12, 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12, 7 sampai 10. Nah saudara, dalam bagian ini menceritakan tentang bagaimana Paulus dan pergumulan tentang duri yang Tuhan izinkan ada di dalam dagingnya. Nah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, semangat orang modern untuk mendapatkan segalanya, hidup yang mudah, ya, sistematis, cepat semuanya, serba wah begitu, membuat orang modern menjadi sangat benci terhadap sakit penyakit. Nah, tentu saja saya tidak mengatakan bahwa dulu atau orang-orang masa lampau itu senang terhadap sakit begitu ya, melainkan karena kemajuan teknologi mendorong orang merubah konsep hidupnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Dulu kan kita sangat familiar dengan kesulitan, dengan kepahitan, kegetiran begitu ya, sehingga menyikapi penyakit pasti sangat lebih beda. Tapi orang-orang sekarang, waduh, konsepnya sudah luar biasa sekali, sudah materialistik sekali, hedonistik sekali begitu, sehingga melihat penyakit itu rasanya positif kayak udah ngeliat apa aja begitu loh saudara. Sehingga kalau dikatakan nikmatilah sakit penyakit, walah, ini apaan lagi ini begitu ya. Mana bisa kita bicara begitu kepada orang sakit? Karena sangat sulit sekali membayangkan orang-orang modern itu rela dan senyum ya menjalani masa-masa sakitnya. Bahkan jangankan orang-orang modern pada umumnya, orang Kristen di dunia modern sekarang pun ya banyak yang berkeyakinan sakit itu dari setan, karena itu harus ditengking. Artinya tidak rela terima sakit, tidak bisa menerima sakit itu dengan lapang dada. Dan akhirnya kalau kita berdoa untuk orang sakit, apa yang kita doakan saudara? Tujuan kita cuma satu kan, berdoa supaya dia sembuh. Tanpa kita pernah mau berpikir, tanpa kita pernah mau belajar, sebenarnya apa kehendak Tuhan atas orang itu. Ya, nah kadang-kadang ini memang menjadi unik saudara ya. Nah karena itu kita mesti hati-hati di dalam memahami hal-hal seperti ini. Nah mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sakit penyakit. Sakit dan kehendak Allah. Nah saudaraku, ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Pertama, pada ayat 7 kita melihat bagaimana dikatakan bahwa sakit itu diizinkan oleh Tuhan ya melalui iblis, disebut di sana duri di dalam daging, yaitu seorang yang mengocoh supaya aku jangan meninggikan diriku. Nah saudara, Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan sakit penyakit di dalam hidupnya, yang terus ini ada sampai akhir hayatnya. Tetapi kita melihat sakit di situ menjadi satu kesaksian yang indah, iya toh, yaitu Tuhan izinkan sakit itu supaya apa? Supaya Paulus tidak memegahkan diri. Supaya apa? Supaya Paulus tidak terjerumus, tidak masuk ke dalam kondisi di mana dia akhirnya menjadi sombong. Nah ini sangat mengagumkan saudara. Berarti kita melihat di situ sakit itu diperlukan oleh Paulus. Nah ini penting kita pahami. Saudara pasti berpikir sakit harus dibuang bukan? Tetapi ternyata Paulus perlu loh mendeposit penyakitnya. Paulus itu perlu menyimpan penyakitnya. Oke? Jadi menjadi satu kesaksian hidup untuk mengontrol Paulus. Nah yang kedua juga saudara, kita melihat sakit yang diizinkan oleh Allah itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena dikatakan di sana, ya, Tuhan menjawab padaku. Aku udah minta nih, kata Paulus. Berkali-kali aku sampai 3 kali minta supaya Tuhan melalukannya. Tapi Tuhan mengatakan kepadaku lain, yaitu apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuh. Jadi Tuhan bilang, enggak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi apa? Sakitmu enggak sembuh. Nah loh, ini gimana saudara?
Apa Rasul Paulus itu orang berdosa, kurang beriman, sampai 2-3 kali tidak dijawab-jawab sama Tuhan, malah jawabannya apa? Jawabannya clear sekali. No. Nggak ada kesembuhan bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu nyata kekuatan Allah. Nah kalau sudah gini Paulus bilang, aku lebih suka toh. Aku sakit-sakitan, aku lemah, tetapi kekuatan Allah nyata di sana. Daripada aku sehat bikin dosa, daripada aku sehat jadi batu sandungan. Buat apa? Iya kan? Nah kalau begini kan akhirnya kita menemukan hal-hal yang sangat indah. Bagaimana Paulus memahami sakit penyakit itu. Ayat 10 saudara dikatakan apa? Bahwa sakit itu yang tidak pernah sembuh, tetapi justru mendatangkan kesukaan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Wah tuh, hebat sekali ya. Waktu kita memahami sakit itu merupakan kehendak Allah, maka kita menemukan momentum yang membuat kita justru merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan, kesenangan. Ya. Kita rela menanggung semuanya. Sehingga suasana sakit penyakit di mana mungkin orang sudah sedih, nangis, kita malah lihat dan kita tersenyum. Kenapa mesti nangis? Waduh, ini kata dokter nggak sembuh loh. Memang kenapa kalau nggak sembuh? Emangnya masalahnya apa? Iya, ini mengerikan. Apanya yang mengerikan? Kamunya yang ngaco begitu ya. Konsepmu yang ngawur. Jadi sakit itu kita perlukan. Ya, dan diizinkan Allah ada di sana dalam sepanjang hidup kita. Lalu kenapa kita mesti minta disembuhkan? Wong Tuhan nggak mau kasih sembuh kok. Paulus kan udah minta toh. Sudah minta tapi nggak Tuhan kasih kan? 3 kali doa. Dia nggak bilang aku 2 ke 4 kali 2 ke 5 kali siapa tahu Tuhan berubah. Enggak, saudara. Orang yang berharap Allah berubah itu aneh sekali. Doa tidak akan merubah Allah, kita yang berubah karena doa. Sehingga pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan makin utuh. Kalau Tuhan bisa berubah kan kacau ini. Sebentar kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tapi sebentar lagi Yesusnya bisa berubah dalam keputusannya. Iya kan? Jadi hati-hati. Makanya Paulus tidak ngotot, 3 kali sudah ngomong, Tuhan jawab enggak, ya sudah. Oke. Nah, tetapi di sini harus hati-hati ya. Jangan terus karena sakit lalu saudara bilang ini kehendak Allah, nanti dulu. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini sakit yang memang merupakan kaitan erat dengan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga Allah izinkan sakit itu ada pada kita. Ya. Nah, jadi di sini saudara, kita perlu untuk mencari hikmat. Tuhan itu mau apa dalam hidup kita? Bukan buru-buru mencari kesembuhan, panggil sana, panggil sini. Hanya kita nggak karu-karuan, kita nggak bisa lagi menikmati sakit yang Tuhan memang izinkan itu. Tapi kalau memang sakitnya karena salah sendiri, ya baik-baiklah belajar. Ya, mesti berani nanggung resiko. Nah, jadi di sini indah sekali saudara, bagaimana kita bisa menikmati sakit, ya. Nah, jadi dalam hal menikmati sakit di sini kita menemukan prinsip akhirnya. Pertama, sakit itu bukan aib jika sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, misalnya seperti saya bilang tadi, tahu hujan, nerobos, demam gitu ya, ya obatin. Bari minta ampun dong sama Tuhan. Aduh Tuhan, ampun. Saya ini tahu mestinya bagaimana akibat daripada kehujanan. Mestinya saya bawa payung, tapi saya memang nerobos nggak karu-karuan. Ya minta ampun dong. Itu kan namanya saudara mencoba itu. Ya, udah tahu risikonya sakit masih nerobos saja, begitu loh. Ya kecuali kalau ada kepentingan sesuatu dan saudara nggak punya payung, harus pelayanan misalnya. Ya, itu bagian daripada kesulitan penderitaan kita. Itu boleh dibilang menjadi salib yang harus kita pikul, karena ada kepentingan yang lebih serius yang mesti dikerjakan. Sementara fasilitas untuk payung dan lainnya nggak punya. Ya, itu merupakan satu kehormatan juga buat kita. Boleh mengalami kesulitan dalam pelayanan, begitu loh. Nah, yang kedua saudara mesti menikmati sakit, karena sakit itu bukan kematian yang harus ditakuti. Oke? Bahkan mati pun sebenarnya dalam Alkitab dikatakan apa? Untung kan? Filipi 1 ayat 21. Lalu kalau hidup adalah mati adalah untung, kenapa sakit saudara senewen? Kan begitu. Kenapa saudara sakit nggak karu-karuan? Kenapa saudara sakit akhirnya karena sakitnya wajah yang tadinya begitu ceria terus turun jadi sangat menegangkan. Wajah yang tadi kelihatannya begitu muda, bang, langsung turun kelihatan sangat tua. Waduh, hati-hati saudara. Iya. Sakit itu bukan kematian yang harus ditakuti. Bahkan kematian pun tak perlu ditakuti. Apalagi sakit. Mau mati untung kok. Iya kan? Itu Alkitabiah loh. Nah, itu kita pahami. Menikmati sakit karena apa? Karena sakit bukan masalah, saudara. Iya. Tapi sikap kita terhadap sakit itulah yang masalahnya. Jadi di sini saudara mesti lihat baik-baik ya. Sakit bukanlah masalah, tapi sikap kita terhadap sakit
Itulah masalahnya. Jadi saudara, karena kita ingin kehendak kita yang jadi segera sembuh, bukannya kita memahami kehendak Allah yang mungkin mau panjang kita ngalaminnya, bahkan mungkin seperti Paulus sampai mati begitu ya, Paulusnya, hanya kita jadi mulai uring-uringan, mulai marah, mulai ini, mulai itu, mulai meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Lah. Kenapa ngotot? Kan begitu. Kenapa bukan mau belajar Tuhan mau apa pada saya? Padahal doa Bapa kami kita selalu doakan, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Manis saudara, doanya hafalan itu luar biasa begitu. Tapi ternyata kelakuan kita membuktikan ternyata doa itu tidak mempunyai kekuatan basic, tidak mempunyai satu pondasi yang cukup di dalam kehidupan kita. Itu tidak menjadi milik kita. Jadi, saudara mesti ingat, sakit itu merupakan proses pembentukan yang jika dipahami memberikan pertumbuhan iman. Tetapi sebaliknya, ketika saudara melihat sakit itu sebuah permasalahan, maka sudah sakit, nggak belajar lagi, nggak tumbuh lagi imannya. Aduh saudara, rugi 2 kali. Nah itu yang saudara mesti hati-hati ya. Nah jadi saudara, mari kita melihat, sakit adalah merupakan sebuah kehormatan kalau kita boleh menanggung sakit itu di dalam Tuhan. Seperti Paulus bilang ya, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena apa? Karena Kristus. Nah ini yang penting. Jadi itu sebuah penghormatan yang boleh saya alami, sebuah penghormatan yang boleh saya miliki. Ini memang perspektifnya Paulus beda sekali ya. Sangat beda. Beda dengan kita saudara. Yang kita ini umumnya cuma semangat yang gak karu-karuan gitu. Semangat kalau kenal Tuhan dapat segala-galanya, punya segala-galanya ya, senang segala-galanya. Aduh saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Rubah konsep. Jangan mengkamuflase berkat Tuhan. Jangan mengkamuflase apa yang Tuhan berikan itu sebagai sesuatu yang harus menjadi milik orang percaya. Orang percaya tidak bisa sakit, orang percaya tidak bisa miskin. Nanti dulu, ya. Berkisahlah tentang sukses, karena Tuhan meneguhkan, menolong saudara, sehingga saudara tetap berjalan pada jalan Tuhan. Berkisahlah tentang sukses, bagaimana saudara sukses berbuah bagi Tuhan. Berkisahlah tentang sukses, bagaimana saudara sukses menanggung segala kesulitan yang ada. Saudara sukses untuk hidup jujur, saudara sukses berjalan pada jalan yang benar, saudara sukses tidak berkompromi dengan dunia ini. Iya, harta itu relatif saudara. Bisa ada hari ini, besok enggak. Bisa enggak ada hari ini, besok bisa. Semua orang dunia juga bisa cari harta benda. Semua orang dunia juga bisa cari kesembuhan. Semua juga orang bisa cari itu. Tapi yang dimiliki anak-anak Tuhan lebih daripada itu, yaitu kebenaran, ketenangan di dalam hidupnya, jiwanya, iya, yang bebas, yang tidak dapat ditekan oleh apapun. Itulah yang penting. Nah inilah konsep Kristiani. Jadi jemaat-jemaat, hati-hati. Waktu saudara selalu dengarkan hal-hal yang cuma mau sepertinya memberikan pengharapan-pengharapan, hati-hati dengan pengharapan kosong. Iya, memang itu baik ukuran manusia, tapi coba belajar Tuhan mau apa. Mungkin Tuhan sedang memberikan satu opportunity ya, bagi kita. Opportunity atau kesempatan itu bisa kita tangkap, yaitu kesempatan untuk menampilkan paradigma baru tentang sakit bagi dunia yang sakit ini. Dunia ini tahan sakit ya. Dunia ini sakit saudara. Sakit dalam sistem nilainya, sakit dalam segala-galanya. Nah mari kita berikan paradigma baru kepada dunia yang sakit ini. Tentang sakit itu apa? Mari kita kejutkan dunia ini dan berkata, jangan menangis pada waktu sakit. Karena waktu sakit pun bisa kau nikmati. Waktu sakit pun kau bisa bersuka cita. Waktu sakit pun kau bisa senang. Bukankah dunia akan kaget? Karena itu, jika saudara sekarang sedang sakit, mengapa saudara tidak berpikir? Mengapa saudara tidak berdoa? Tuhan tolong, supaya aku mengejutkan dunia. Di mana aku boleh bersuka cita, aku boleh tersenyum dalam sakit yang kuderita. Jangan bilang, aku cuma mau sembuh lah buru-buru, supaya kalau sembuh aku bisa bersaksi bagi orang lain. Nanti dulu saudara. Apa saudara pikir kalau nggak sakit saudara nggak bisa bersaksi? Karena sakit saudara bisa menjadi alat yang luar biasa. Orang sehat ngomong tentang cinta kasih Tuhan mah lumrah. Tapi kalau orang sakit ngomong cinta kasih Tuhan, orang sakit ngomong pengharapan, orang sakit senyum, apa dunia nggak kaget? Itulah kekristenan. Karena itu, jika Tuhan memberikan kesempatan padamu, tangkap. Dan berdoalah supaya kau bijak memanfaatkannya. Selamat sakit saudaraku, dan nikmatilah, ya, dengan paradigma baru. Senyumlah dan katakan, Tuhan aku di sini, kuatkan aku, teguhkan. Kalau kau sedang terpuruk, tidak mampu, iman sudah nggak kuat lagi, bangun dan bersaksilah di dalam sakitmu, melalui sakitmu. Kiranya Tuhan menolong kita.
Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.